Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, ada trouble sedikit. Puji Tuhan, saya bersyukur berterima kasih pagi hari ini. Kita boleh sama-sama dalam doa pagi. Singkat saja, ya waktu kita terbatas, tinggal ya 15 menit. Saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan, ya buat saya boleh sharing. Coba berikan senyum kiri kanan, beri senyum yang terbaik buat orang paling terdekat dalam hidup kita. Kalau sendiri ya senyum sendiri aja ya. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema miliki pengharapan di tengah goncangan. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, penting sekali kita hidup di dalam pengharapan. Tadi pujian saya janji sama Bu Intan, tapi dia mengangkat satu pujian pengharapan di dalammu. Jadi pengharapan kita itu ada di dalam Yesus. Sumber pengharapan kita itu Yesus, bukan apa-apa yang kita miliki ya. Jadi hari-hari ini ada banyak orang yang sudah mulai kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera karena kita menghadapi situasi goncangan perubahan-perubahan yang ada. Tapi orang percaya tidak boleh berhenti berharap. Berharap untuk sesuatu yang baik, berharap untuk kesehatan yang dipulihkan, berharap buat doa-doa kita yang mungkin belum kita terima dari Tuhan. Dan kita harus terus hidup di dalam pengharapan. Karena 1 Korintus 13 ayat 13 berkata begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi pengharapan iman bisa hilang. Ya, oleh sebab itu kita harus terus meningkatkan pengharapan kita, bahkan terus memiliki pengharapan ini, sehingga kita mampu melewati setiap pergumulan-pergumulan. Nah, dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat 25 sampai ayat yang ke-28, kita sudah tahu ayat ini semuanya. Saya baca dengan cepat. Ibrani 12 ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Tolong digarisbawahi, pada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan. Nah, jadi terus lanjut, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah ya, dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Dia. Nah, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, Alkitab berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Mungkin kita tidak menolak Tuhan secara langsung, artinya tidak percaya lagi, tetapi menolak di sini ya bisa memakai kata tidak lagi memiliki pengharapan, ya, tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, pengharapan itu penting sekali. Pengharapan itu membuat kita tidak mudah putus asa. Pengharapan itu membuat kita tetap kuat. Pengharapan itu akan tetap membuat iman kita semakin bertumbuh. Walaupun dalam goncangan, kita harus hidup dalam pengharapan. Nah, sumber pengharapan adalah Allah sendiri yang tidak mengecewakan kita, yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan kita. Unsur pengharapan adalah iman kepada Kristus. Jadi kita harus memiliki iman pengharapan. Nah, iman dan pengharapan ini beda-beda tipis. Kita berharap tapi kita juga beriman. Yang namanya berharap belum terima. Yang namanya beriman belum dapat jawaban tapi percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab berkata jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Sekali lagi, kehilangan pengharapan itu akan membuat iman kita jadi hilang dalam sekejap. Karena kita mulai ragu. Oh, saya sudah berdoa. Saya percaya setiap kita yang hadir dalam doa pagi pada pagi hari ini tentu memiliki impian-impian, cita-cita, pengharapan. Tetapi waktu kita belum menerima itu, jangan stop berharap. Jangan berhenti berharap untuk sesuatu yang lebih baik ke depan. Karena saya percaya sesuatu yang baik sedang datang dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam kesehatan. Mungkin kesehatan kita mulai menurun. Jangan berhenti berharap untuk pemulihan dari Tuhan. Jangan berhenti berharap untuk mujizat yang besar. Jangan berhenti berharap buat pelayanan yang akan maju.
Jadi kita ini progres ke depan, ya, tidak mundur. Orang yang berharap dia harus melihat bahwa Allah yang disembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong. Nah, singkat pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan di tengah goncangan? Apa ciri orang yang berpengharapan? Yang pertama, dia teguh menghadapi kesulitan. Ya, Alkitab berkata bahwa pengharapan kita itu seperti jangkar yang dibuang, dilempar ke saung yang paling dalam, sampai tubir paling dalam. Artinya aman bagi jiwa kita. Kapal yang besar, ya, kapal yang paling besar, kapal pesiar yang paling besar, itu bisa tenang disandar di pelabuhan karena ada jangkar yang dilemparkan ke bawah, sehingga kapal itu tidak bergeser. Nah, demikian juga kalau kita punya pengharapan, sekalipun di tengah goncangan, sekalipun di tengah perubahan-perubahan, karena Alkitab berkata, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi apa saja bisa mengalami perubahan, apa saja bisa mengalami goncangan. Ekonomi hari-hari ini digoncang, pelayanan juga pun digoncang. Tujuannya supaya kita tidak tinggal dalam comfort zone. Iman kita juga digoncang, pengharapan kita juga digoncang. Segala segi kehidupan manusia di muka bumi ini sedang digoncang. Tetapi Tuhan mau supaya kita tetap teguh. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat, Tuhan mau kita tetap memiliki pengharapan. Amin Bapak Ibu. Karena pengharapan itu akan membuat kita semakin mempercayai Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh dari hari ke hari. Alkitab berkata dalam 1 Samuel 30 ayat 6, waktu Daud diperhadapkan dengan orang-orang yang ada yang berusaha membunuh dia, bahkan anak-anaknya, istrinya dirampas habis, ya kan? Bahkan Daud berusaha dilempari batu oleh orang-orang. Karena Ban Amon dan orang-orang datang untuk merampok dan membunuh, bahkan anak-anaknya, istrinya ditawan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang dahsyat. Kita harus menguatkan pengharapan kita, menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, karena memang tidak ada sesuatu yang tidak luput dari goncangan-goncangan hari-hari ini. Siapapun kita sedang diperhadapkan dengan namanya situasi yang berubah, ya, perubahan-perubahan pada goncangan-goncangan yang sedang terjadi. Tetapi adalah kehendak Tuhan agar kita tetap teguh menghadapi kesulitan, menghadapi goncangan. Bahkan Mazmur 46 berkata bahwa tak tergoncangkan kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Nah, kalau kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kenapa kita tidak kuat menghadapi masalah hari-hari ini? Karena firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan Ibrani berkata pada bayangan pun tidak ada perubahan pada bayangan Kristus. Dia Tuhan yang setia, yang memelihara kehidupan kita. Jadi poin yang pertama, ya, tetap teguh dalam menghadapi kesulitan. Yang kedua, tekun, ya, menantikan janji Tuhan. Karena Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi yang kedua, kita mesti tekun dalam menantikan janji Tuhan. Sekalipun Alkitab berkata kepada kita bahwa segala sesuatu akan digoncangkan, tetapi ketekunan kita, iman kita tidak boleh luntur, tidak boleh mati, tidak boleh putus asa menantikan janji Tuhan. Karena Allah berjanji sekalipun di tengah goncangan, sekalipun di tengah tekanan, sekalipun di tengah kesulitan, Dia berjanji menepati janjinya, menolong kita. Alkitab berkata juga, sebab Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Jadi mari kita sungguh-sungguh percaya. Jadi mari kita bisa melihat yang tidak kelihatan secara kasat mata. Ada sesuatu yang mungkin tersembunyi, tetapi kita percaya dengan iman, di balik pergumulan, di balik tantangan, di balik kebutuhan hidup, Tuhan sanggup menolong. Saya secara pribadi sampai saat ini berharap sama istri buat anak saya.
Ya, tetapi mujizat itu mungkin belum datang. Tapi saya tetap berharap kepada Tuhan bahwa kalau memang Tuhan kehendaki, Tuhan pasti buka jalan. Nah, ini kita mesti tingkatkan pengharapan kita. Nah, ini kadang-kadang loh, kenapa Tuhan? Ini kok udah mau ini, kok belum. Tapi Tuhan berkata, tenang, diam, aku ini Tuhan, aku ini Allah. Aku lebih tahu apa yang terbaik buat hidupmu daripada engkau berpikir sedemikian rupa untuk menyelesaikan dan cari solusi. Aku tahu yang terbaik. Jadi apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini? Yang kedua, bagaimana kita yang memiliki pengharapan di tengah goncangan, tekun ya, menantikan janji Tuhan. Jangan buru-buru berhenti berdoa. Jangan cepat-cepat berhenti berdoa buat sesuatu yang kita gumulkan. Ada banyak orang yang belum apa-apa sudah menyerah. Padahal Tuhan sedang membuat, merancang, merajut, ya, sedang merendah untuk sesuatu yang baik bagi kita. Tapi kita ini manusia yang tidak sabar menunggu janji Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita? Mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, ya, tetap bersukacita dalam kesesakan. Ayat yang ke-28 berkata begini, ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Marilah kita bersukacita. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah, ya, dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Dia. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah goncangan, orang percaya bisa bersukacita, bisa bersyukur. Ya, kenapa? Karena dia punya iman. Dia percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Jadi doa saya pagi hari ini, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, jangan berhenti berharap untuk sesuatu yang lebih baik ke depan. Walaupun ada tantangan, ada kesulitan. Karena Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, tolong digarisbawahi di Alkitab Bapak Ibu, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kata kuncinya pagi hari ini adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, kita bisa mengucap syukur dan berterima kasih sebab Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang tahu rancangan yang terbaik. Bahkan Filipi 4 ayat 4 berkata begini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, jelas kita bersukacita bukan karena masalah, bukan karena apa-apa yang ada dalam hidup kita digenapi, tapi Alkitab berkata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi mari kita miliki sukacita. Nah, sukacita itu pilihan. Kalau saya mau memilih hari ini bersukacita, maka saya bersukacita. Keadaan mungkin sulit. Keadaan mungkin di sekeliling kita tidak mensupport kita untuk bersukacita. Teman mungkin bisa mengecewakan kita. Orang yang paling terdekat dalam hidup kita mungkin bisa melukai perasaan kita, bisa mengecewakan kita, karena itu teman manusia terbatas. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadi mari kita bersukacita karena Tuhan baik. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekalipun ada goncangan, ada tantangan, ada pergumulan hidup, ada masalah, ada persoalan, silih berganti, kita harus bisa bersukacita. Oleh sebab itu, mari dasarnya adalah firman Allah. Tindakan kita harus dikuasai bukan oleh perasaan tapi iman. Oleh sebab itu setiap bangun pagi, jangan mikirkan tagihan, jangan mikirkan kartu kredit, ya. Tapi ada yang bilang, Pak Pendeta, kita masih hidup di bumi ini, masih bergumul. Betul, tidak salah. Tapi coba pikir yang baik. Karena Alkitab berkata semua yang baik, semua yang disebut kebajikan, semua yang
kudus, semua yang baik itu patut dipikirkan. Pikirkanlah semuanya itu. Begitu bangun pagi hari, beri nama hari ini, tanggal 30 Agustus 2023, hari mujizat. Pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Ya kan? Saya terlalu percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu yang harus kita perkatakan setiap hari. Jangan bangun pagi mikir, gimana ya hari ini ya? Apa yang akan terjadi? Kita sudah menutup pintu berkat sebelum kita melangkah. Jadi begitu bangun pagi hari, namai hari ini hari kemenangan, hari sukacita. Bersama Yesus aku dapat melewati. Ya, suka humor, jangan tegang-tegang terus Bapak Ibu. Tegang-tegang, ucap syukurlah senantiasa ya. Om David itu selalu bersyukur ya, selalu ketawa di kantor. Nah, itu humor, itu sukacita. Ya, tambah sedikit lalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekalipun tidak ada alasan untuk memuji Tuhan, tapi dari mulut kita harus keluar pujian, harus keluar pengagungan. Mungkin kita lagi dalam keadaan lemah secara tubuh, fisik, iman kita tidak lemah. Nyanyi di tempat tidur, berdoa di ruang doa, berseru kepada Tuhan. Dalam perjalanan bekerja, doa, tapi jangan tutup mata sambil nyetir, hatinya yang tertuju kepada Tuhan. Ya, lagi janji sama orang, hari ini deal, ya pasti terjadi. Itu kan harus yang kita pikirkan. Jadi bukan ketakutan yang mengendalikan pikiran kita. Ini belum terjadi apa-apa, kita udah berpikir, besok siapa yang jadi presiden ya? Saya mau sampaikan, jangan mendahului Tuhan. Tuhan punya rancangan yang terbaik buat Indonesia. Bapak Ibu maaf, tidak usah tolong Tuhan. Tuhan tidak perlu ditolong. Yang penting kita lakukan adalah kita mesti berdoa. Berdoa, itu bagian kita. Hari-hari ini Jaringan Doa Nasional sedang melakukan doa, rantai doa puasa, doa keliling. Ya, anugerah Tuhan kemarin sama Om Sur, ada Ibu Lena juga ikut diklat, kami sangat diberkati. Lalu sesi yang terakhir di Sinode, Ibu Christine Paranikmela, walaupun bahan itu sudah sering disampaikan, tapi kembali diingatkan, doa keliling. Udah tidak pernah kita lakukan lagi. Doa malam, semalam suntuk, jangan ngantuk ya. Doa pagi, kita kencangkan. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya dalam hidup kita. Doa saya, mari melangkah hari ini, percaya mujizat Tuhan terjadi, miliki pengharapan di tengah goncangan, jangan kecut dan tawar hati, jangan menyerah, jangan putus asa, karena saya percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Amin.